Semagon. Seperti biasa, bagaimana kabar kalian di minggu ini? Semoga semuanya baik-baik saja ya. Nah, pagi ini kita kembali mendapatkan detail spoiler lengkap One Piece chapter 1115 yang sudah terkonfirmasi langsung oleh pihak Redon dan juga Urusgan Forum. Beberapa detail isi chapter lebih diceritakan tentang lanjutan kejadian setelah Vegapunk membeberkan hal apa saja yang dia ketahui tentang abad kekosongan, terutama tentang kalahnya Joy Boy di masa lalu. Belum lagi kita mendapatkan informasi tentang detail mengenai Joy Boy yang melawan 20 aliansi raja terdahulu hingga salah satu benua tenggelam dan berakhir dengan sudahnya abad kekosongan. Yup, jadi apa saja detail lengkapnya kita akan bahas dalam video kita kali ini ya. Dan seperti biasa, jangan lupa subscribe, like, dan komen dulu untuk bentuk support kalian atas channel ini ke depannya. Jika sudah, terima kasih banyak dan bersiaplah nakama. Tarik jangkar dan mari kita berlayar. One Piece chapter 1115 kita kali ini diberi judul Fragmen Benua. Tema pada cover story kita kali ini adalah ziarah kuil Yamato si anak Oni volume kelima mendapatkan bento dari Hiyori dan juga Otoko. Di sini terlihat Yamato tersenyum melihat bagaimana Hiyori dan juga Otoko menyiapkan bento untuk perjalanannya mengelilingi Wano-kuni. Yup, chapter dimulai melanjutkan cerita chapter terakhir. Terlihat lebih banyak reaksi dari orang-orang tentang kata-kata dari Vegapunk di penjuru dunia. Di Wano-kuni contohnya, di mana bendera bajak laut topi jerami berkibar di dekat kastil. Orang-orang mendengarkan pesan Vegapunk dengan Denden Mushi milik Orochi. Kita bisa melihat Momonosuke, Kinemon, Otama, dan juga Shinobu yang sedang makan dango. Di sana, Momonosuke berkata, "Jadi Joy Boy adalah seorang bajak laut sama seperti Luffy." Kinemon pun bertanya, "Kau tahu tentang nama itu?" Yup, kita beralih ke penjara pangkalan marinir G4. Demaro Black dan krunya juga mendengarkan pesan dari Vegapunk. Nah, lucunya di sini mereka semua sekarang bercosplay sebagai bajak laut Kid. Demaro sendiri adalah Kid palsu. Para kru bajak laut Kid palsu ini berteriak, "Siapa yang lebih kuat, Joy Boy atau Kapten Kid kami?" Demaro Black palsu pun menjawabnya, "Tidak adil membandingkannya karena Joy Boy sudah mati." Nah, siaran Vegapunk masih berlanjut. Sementara itu kita melihat Luffy, Dory, dan juga Brogy masih berlari kabur dari Wano-kuni. Nah, di sini Vegapunk berkata, "Untuk menjelaskan kenapa Joy Boy disebut sebagai bajak laut, pertama-tama aku harus berbicara tentang abad kekosongan. Aku hanya membaca sebagian kecil dari poneglyph, tetapi poneglyph adalah catatan dari pertempuran besar-besaran yang terjadi selama abad kekosongan. Musuh dari Joy Boy adalah pemerintahan dunia untuk saat ini." Wano-kuni berteriak, "Vegapunk!" Yap, kita beralih ke laboratorium. Di sana ada Saint Mars berjalan melalui koridor dan menggunakan Hausuko Hakinya saat dia berjalan. Setelah dia berjalan melewatinya, banyak sekali Denden Mushi yang jatuh pingsan ke tanah. Vegapunk pun melanjutkan siarannya. Tepatnya, musuh Joy Boy adalah tentara aliansi dari 20 negara yang kemudian menjadi pemerintah dunia. Dengan kata lain, Joy Boy dan kelompoknya begitu kuat sehingga diperlukan kekuatan seperti itu untuk melawannya. Nah, saat Vegapunk mengatakan ini, terdapat panel di mana Joy Boy yang berwujud Nika yang terlihat seperti Luffy dalam Gear 5-nya. Dia bertarung melawan banyak raja, sayangnya semuanya hanyalah siluet. Vegapunk bilang, "Karena aku tidak memiliki informasi tentang apa yang memicu pertempuran itu, aku akan menggambarkannya sebagai benturan dua jenis ideologi. Aku tidak dapat mendefinisikan mana pihak yang baik atau jahat." Kemudian kita beralih ke Zou. Di sana terlihat beberapa Ming seperti Carrot yang mengenakan pakaian baru dan juga Wanda yang berpakaian seperti masketir. Mereka semua mendengarkan pesan dari Vegapunk. Vegapunk bilang, "Seperti yang aku sebutkan sebelumnya, negara tempat lahirnya Joy Boy adalah sesuatu yang kalian tidak akan percayai ada di 900 tahun yang lalu. Senjata-senjata yang ada pada abad peperangan itu tampaknya merupakan kerajinan yang tidak dapat diciptakan kembali dengan teknologi masa kini. Dan itu bahkan termasuk aku sendiri si jenius ini." Yep, dan dari sanalah masalah kita berasal. Kita beralih ke bajak laut Foxy. Mereka juga mendengarkan pesan Vegapunk di perahu kecil yang lusuh. Sebagian besar krunya sudah tidak ada di sana karena yang kita lihat hanya Foxy yang sedang berkumis dan berjanggut, Porche dan juga Hamburg. Semuanya memiliki beberapa perban dan luka. Foxy berkata, "Apa yang dia bicarakan si kepala kacang itu?" Yup, kita kembali ke Pulau Egghead. Edison meminta Sutashi untuk melarikan diri. Dia tidak perlu peduli lagi dengan barrier karena tidak ada gunanya untuk melawan Gorosei. Sementara beralih ke grup dari Nami. Nami bilang mereka harus bergegas karena kapal perang marinir berkumpul di sekitar kapal dari Elbaf. Di sini juga terlihat Zoro dan juga Jinbe hampir mencapai kapal mereka. Kembali ke Sutashi, dia berbicara dengan kaku dengan sangat amat sedih. Sutashi berkata,
Aku tidak tahu harus berbuat apa. Sekarang setelah Stella tiada, aku kehilangan tujuan hidupku. Yep, kita pun melihat Saint Nesujuro melepaskan diri dari para raksasa dan menyerang Bonnie. Tapi Franky berhasil menariknya untuk menghindari serangan itu. Serangan dari Nesujuro dengan sangat mudah memotong hiasan kepala dari kapal Elbaf. Nesujuro berkata, "Kau sudah terlalu banyak berbicara, Vegapunk. Semua tanda-tanda kehidupan ini sangat amat menjengkelkan." Nah, kemudian Nesujuro melompat ke udara dan dalam halaman ganda yang benar-benar epic, dia memotong seluruh awan di bawah Punk Record menjadi 2 dan membebaskan semua Seraphim dan agen Super Paul dalam proses ini. Kita lanjut ke pesan dari Vegapunk. Abad kekosongan berakhir dengan kekalahan dari Joy Boy. Tetapi dengan kekalahannya ini, pertempuran itu meninggalkan kerusakan yang tidak dapat diperbaiki pada dunia kita. Pergi dari pulau ke pulau, itulah keadaan dunia kita saat ini. Karena sulitnya berlayar, sebagian besar penduduk kita hanya memiliki akses terhadap budaya mereka sendiri. Nah, sementara itu kita pun melihat lebih banyak lagi reaksi acak di seluruh dunia. Beberapa orang mengatakan tentu saja laut itu berbahaya. Kita pun juga melihat desa Shimotsuki, Koshiro mendengarkan pesan Vegapunk saat anak-anak sedang berlatih. Vegapunk melanjutkan siarannya kembali. Ini adalah pengetahuan umum kita, namun hal ini tidak berlaku di dunia yang ada 1000 tahun yang lalu. Kita dapat berasumsi bahwa dunia kita dulunya memiliki beberapa benua. Namun sayangnya, bencana perubahan iklim yang terjadi selama abad kekosongan ini menenggelamkan seluruh dunia dengan ketinggian air laut setinggi 200 meter. Pulau-pulau yang kita tinggali saat ini hanyalah pecahan dari benua-benua yang dulu ada. Dunia 1000 tahun yang lalu kini tenggelam ke dalam air dan tidak pernah dapat ditemukan. Nah, saat Vegapunk berbicara ini, dalam halaman ganda yang luar biasa, panel tersebut menunjukkan reruntuhan kuno kota di dasar laut. Terlihat lebih banyak reaksi di penjuru dunia seperti pasukan revolusioner, Dragon, Sabo, dan juga Ivankov di kerajaan Kamabaka. Kemudian ada juga reaksi di desa Kokoyashi, Nojiko, dan juga Genzo menyaksikan ziaran Vegapunk. Sementara itu, loncat ke kerajaan Sakura, Dalton, dan juga Kureha pun mendengarkan pesan dari Vegapunk bersama dengan warga. Kureha berkata, sepertinya masih banyak hal yang menarik di dunia ini. Kita pun juga bisa melihat Miss Golden Week, Miss Merry Christmas, dan juga Miss Valentine di pulau tempat New Spider KW berada. Orang-orang di pulau itu melihat sebuah gunung dan berkata bahwa mereka tidak percaya gunung itu tingginya lebih tinggi 200 meter di masa lalu. Mereka juga mengatakan bahwa pasti banyak orang yang meninggal karena naiknya air laut. Yep, pesan dari Vegapunk pun masih saja berlanjut. Vegapunk berkata, mengapa permukaan air laut naik selama abad itu? Masuk akal jika kita berasumsi bahwa bencana seperti itu biasanya disebabkan oleh bencana alam. Tapi setelah penelitian, aku dapat mengatakan bahwa tidak mungkin perubahan sebesar itu dapat terjadi hanya dalam kurun waktu 100 tahun. Yup, jadi aku menyimpulkan bahwa bencana tersebut sebenarnya buatan dari manusia. Morgans pun meresponnya luar biasa. Di markas besar surat kabar ekonomi dunia, Morgan tidak bisa mempercayai kata-kata dari Vegapunk. Sementara itu, Vivi menutup mulut Morgans untuk terus mendengarkan pesan dari Vegapunk. Vegapunk bilang, saat aku mendeteksi kenaikan permukaan laut di penjuru dunia, beberapa hari yang lalu aku sampai pada kesimpulan. Alasannya dan identitas. Senjata kuno yang menenggelamkan dunia 800 tahun yang lalu masih ada sampai sekarang. Mereka akan menunggu hari di mana mereka akan digunakan kembali. Yap, kita pun sampai di halaman terakhir One Piece chapter 1115. Kita di ruangan Mario Joa. Terdapat Im-sama yang masih dalam bentuk siluet berada di ruangan bunga yang bermain bersama dengan kupu-kupu. Chapter berakhir dengan close up Im-sama sementara Vegapunk berbicara. Dengan kata lain, perang besar yang terjadi pada masa abad kekosongan belum berakhir. Yep, bagi kalian pecinta merchandise One Piece, baju favorit dari Gear 5 Luffy masih tersedia di Shopee, Tokopedia maupun via WhatsApp ya. Promo untuk gratis lanyard dan juga gancinya masih tersedia jika kalian membeli 2 pasang baju di Tamagon Park Merch. Desain keren dari Sangan Nika dengan baju warna hitam dan juga putih menjadi favorit dari para nakama sampai saat ini. Jadi buruan check out segera barangnya. Tampilan keren yang cocok dipakai di acara formal maupun bersantai dengan teman-teman. Dengan harga 85.000 saja, kalian sudah bisa memakainya dengan pilihan jenis baju tebal 24S dan juga
Adem 30S. Pilihan dari sablonnya sendiri sudah kualitas DTF premium yang awet dan juga tahan lama. Jadi pesan sekarang juga ya, link ada di deskripsi dan silahkan tanya-tanya dulu jika ada yang perlu ditanyakan pada link WhatsApp. Ada banyak hal yang membuat kita merinding untuk mendengarkan pesan dari Vegapunk pada chapter kita kali ini. Kekalahan Joy Boy yang menyebabkan berakhirnya abad kekosongan. Joy Boy yang juga melawan 20 aliansi raja yang menjatuhkannya. Kenaikan permukaan air laut yang menyebabkan beberapa benua tenggelam ke lautan itu disebabkan oleh seorang yang memang sengaja melakukan hal tersebut dan bukan dari bencana alam. Kemudian ada juga senjata kuno penyebab dari tenggelamnya beberapa daratan tersebut dan akan menunggu datangnya hari di mana itu akan digunakan kembali. Bagaimanakah caranya Joy Boy ini bisa kalah begitu saja melawan pemerintahan dunia? Sekuat apakah dia hingga harus dilawan oleh banyaknya aliansi raja yang ingin menjatuhkannya? Apa juga ideologi berbeda dari kedua belah pihak sampai-sampai perang besar pecah dan menimbulkan masalah bagi dunia sekarang? Yep, ada banyak sekali ya pertanyaan yang benar-benar muncul dengan melihat isi pesan dari Vegapunk dalam chapter kita kali ini. Kita akan membongkarnya dan menganalisanya bersama-sama nanti ya. Sebelumnya kita akan mereview lengkap percakapan lengkap dan ada beberapa detail panel isi chapter yang ada pada chapter 1115 nanti. Terima kasih dari kalian yang sudah mau ikut berlayar bersama-sama Tamagon hari ini. Sampai jumpa di video berikutnya ya. Sekian dari Tamagon dan turunkan jangkar. Mari kita berlabuh.